Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara as-su' wal mujahidu man jahada hawahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun muliakan, ulun hormati para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampun maaf, ulun tidak bisa menyebutkan nama pian satu persatu. Namun tidak mengurangi rasa hormat ulun, rasa ta'zim ulun kepada pian-pian sabarataan. Sekali lagi ulun banyak-banyak minta ampun maaf. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di tempat yang sangat mulia ini, marilah kita kembali bersama-sama memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat Allah, dengan hidayah, taufik, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, jualah alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir di masjid kebanggaan kita ini dalam rangka tadinya kita membaca Maulid Sittut Durar, kemudian dirangkai dengan peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di masjid yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita sabarataan. Allah taala kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Mudahan kita selamat dunia, selamat akhirat barataan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa kita pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang pergantian tahun. Karena sekarang kita sudah berada di tahun baru Islam. Berbicara tentang pergantian tahun, itu berarti kita juga berbicara tentang umur kita. Kenapa? Karena dengan bergantinya tahun berarti umur juga bertambah. Iyalah, bertambah umur sambatannya. Nah, sambatannya umur kita bertambah. Tapi pada hakikatnya umur kita itu semakin hari semakin berkurang.
hambatannya bertambah, berpanjang umur, tapi pada hakikatnya umur kita ini berkurang. Setiap hari kita mendekati dengan ajal kita. Kita mendekati dengan kematian kita. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu yang pasti. Jadi dengan kita memperingati tahun baru Islam ini seharusnya menjadi renungan bagi diri kita. Muhasabah kita. Kita hitung-hitung diri kita, umur bertambah. Tapi pada hakikatnya tadi berkurang. Apakah amal kita sudah lebih bagus? Ibadah kita sudah semakin banyak? Diri kita apakah semakin dekat dengan Allah? Atau malah sebaliknya berganti tahun, tetapi kelakuan kita ada perubahan. Nah ini yang perlu kita renungkan. Al-muhajiru man hajara as-su'a. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara as-su'. Orang yang berhijrah, ini kita ini berhijrah kayak tahun baru hijriyah. Ujar Nabi, orang yang berhijrah itu seperti apa? Yaitu orang yang berhijrah daripada as-su. Su itu apa? Kejahatan. Su itu kejahatan, artinya apa? Orang yang bujur berhijrah itu asalnya kada baik menjadi baik. Sebelumnya puler kita beribadah, dengan bergantinya tahun mudahan rajin beribadah. Sebelumnya kita jarang terlihat di masjid, iyakah? Hari Jumat saja terlihat kita. Nah, 5 waktunya kadada, ya Allah. Nah, dengan bergantinya tahun, dengan meresapi kita dengan hijrah, iyakah? Maka di tahun baru ini insya Allah kita semakin rajin ke masjid. Amin. Ini orang-orang yang bujur hijrah ini kayak ini, yaitu berhijrah daripada nang kada baik menuju nang baik. Itu nang bujur hijrah jan Nabi. Wal mujahidu man jahada hawahu. Orang nang berjihad itu kayak apa? Gerang orang nang berjuang itu kayak apa? Orang nang berjuang itu kata Rasulullah adalah orang nang memerangi akan hawa nafsunya sendiri. Nah, kita malam ini nak berkumpul di masjid ini memerangi hawa nafsu kita. Padahal hawa nafsu kita ini sangat menginginkan tadi nyaman nih Ibah Isa nih kuring aja lagi. Bujur kada? Kenapa awak puyuh? Ya kah? Musim garing. Ini musim garing nah. Banyak kekanakan garingan. Jangankah kekanakan nang tuhakin banyak garingan ya Allah. Nah, batukan behingusan ya kah? Nah, padahal nyaman kita ini apa? Istirahat. Tapi kita hadir di masjid ini memerangi daripada kehendak hawa nafsu tadi. Berat ya. Ya Allah berat nih. Nah, mulai Isya tadi sampai jam berapa sudah? 9:30 kan berapa kali sudah mau basila. Ya kah? Nah, tuh berat kita nih, cuma kita belajar melawani hawa nafsu kita. Nah, jadi ini adalah pergantian tahun, adalah momentum bagi kita, artinya waktu yang sangat tepat bagi kita
untuk memperbaiki diri kita, untuk menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan kita, untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan dalam diri kita. Makanya kita berniat mulai sekarang ini, mulai detik ini, kita berniat pertama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa kita sabarataan. Mudah-mudahan kita diberi taubat oleh Allah taala dengan taubatan nasuha. Pertama kita minta ampun, kemudian yang kedua kita isi sisa umur yang diberikan Allah taala kepada kita ini dengan meningkatkan berbagai macam amal ibadah, dengan memperbanyak amal ibadah. Kita sebagai manusia dijadikan Allah taala, apakah pernah kita merenung? Suah lapian merenung nih, berpikir, ya Allah, napa nang dipikirakan? Aku ini diciptakan Allah taala sebagai seorang manusia. Nah, untuk apa? Kecang napa aku ini diciptakan Allah, dijadikan Allah sebagai manusia. Padahal Allah taala banyak menciptakan makhluk-makhluk lain selain manusia. Berbagai macam hewan binatang, berbagai macam benda-benda yang mati Allah ciptakan. Tapi kita diciptakan, dijadikan Allah sebagai manusia. Apakah pernah kita berpikir, pacang napa aku manusia nih? Dijadikan Tuhan jadi manusia, pacang napa? Untuk apa? Apakah kita dijadikan manusia hanya untuk tidur saja, guring saja? Nah, itukah? Ada. Apakah kita dijadikan sebagai manusia makan saja? Cuma makan. Nah, itukah? Ada. Apakah kita dijadikan Allah sebagai manusia tujuannya hanya untuk berpoya-poya? Ada duit hambur-hambur, berpoya-poya kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, itukah? Ada. Tapi tujuan kita sebagai manusia itu tidak lain adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah supaya Allah ridha lawan kita, itu yang kita cari. Apapun profesi kita, apapun gawian kita. Banyak gawian nih, ada nang berjualan, ada nang behuma, ada nang mencari iwak, ada nang jadi guru, ada jadi pegawai, macam-macam profesi. Tapi tujuan tetap sama. Sama berataan tujuan kita. Kenapa tujuan kita? Mengabdikan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi hidup ini kita jangan tertinggal beribadah. Nah, untuk apa lagi? Ini supaya kita banyak manfaatnya bagi orang lain. Nah, kita nih alhamdulillah tadi dijadikan Allah taala umur yang panjang sampai saat sekarang ini, alhamdulillah. Lalu dengan adanya umur tadi, maka kita bisa menjadi orang yang baik, asalkan pas menggunakan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, orang yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Itu je Nabi, manusia yang paling baik. Wa syarrun nas, dan sejahat-jahat manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orangnya panjang juga umur, cuma gawian kada baik.
Nah, makanya jar ulun ini momentum yang sangat tepat, waktu yang sangat tepat untuk apa? Untuk kita merubah keadaan hidup kita. Kalau bukan diri kita sendiri yang merubah, tidak bisa. Kita harus berusaha untuk merubah keadaan kita. Kita harus melawani daripada hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita pulir beribadah, pulir sembahyang misalnya, pulir duduk di majelis, kita lawan. Orang-orang yang bujur berjihad, orang-orang yang bujur berjihad fisabilillah, itu adalah siapa? Orang yang memerangi akan hawa nafsunya sendiri. Nah, di sini ulun tidak berpanjang lebar. Kita sebentar lagi memasuki yang namanya hari Asyura. Ini hidup berapa? 7. Berarti Senayan lah hiduplah. Senayan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 7 leh. Senin, Selasa, berarti Rabu hari Asyura. Nah, Rabu hari Asyura. Hari Asyura itu adalah hari yang sangat mulia. Nah, di sini ulun akan membacakan tentang keutamaan daripada hari Asyura. Nah, sebagian saja yang ulun bacakan karena kita parak jam 10 sudah. Nah, besi nasi jasidin, apalagi tengah hari membungkus sudah. Nah, di sini ulun mengambil sedikit tentang keutamaan puasa di hari Asyura. Nah, jadi kita sunnah dianjurkan oleh Rasulullah kita berpuasa di hari Asyura. Kenapa berpuasa? Karena banyak kejadian-kejadian yang dijadikan Allah itu di hari Asyura. Nah, banyak terjadi kepada para nabi dan rasul. Itu banyak kejadian-kejadian, di antaranya di antaranya wasyaikhani an Ibni Abbas, daripada Bukhari Muslim, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin datang ke kota Madinah. Jadi Nabi ke Madinah. Bawajadal Yahuda siyaman yauma Asyura. Sekalinya di Madinah tadi apa? Nabi memperdapati akan orang Yahudi puasa hari Asyura. 10 Muharram. Hari Asyura itu 10 Muharram. Nah, sekalinya orang Yahudi dia puasa hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda bagi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu." Hari napa aja Nabi hari ini? Hari napa? Hari apa aja kita? Nah, alladzi tasumunahu, nang mereka itu orang-orang Yahudi tadi puasa. Hari napa gerang? Faqalu, lalu mereka mengatakan, hadza yaumun azimun. Ini adalah hari yang sangat mulia. Hari yang sangat besar. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan akan Nabi Musa pada hari Asyura. Wa qaumahu, dan kaumnya Nabi Musa. Diselamatkan dari siapa? Diselamatkan daripada kejaran Firaun. Nah, kalau kita kisahkan ini panjang kisahnya. Nah, itu aja dah. Diselamatkan Allah Ta'ala daripada kampungan bubuhan Firaun ya kita. Wa aghraka Fir'auna wa qaumahu, dan Allah Ta'ala menenggelamkan akan Firaun dan kaumnya. Nah, Nabi Musa lawan umat sini diselamatkan, dan Firaun
bersama para pengikutnya ditenggelamakan oleh Allah Ta'ala hari Asyura. Fasamahu Musa, maka puasa akan dia hari Asyura tadi oleh Nabi Musa. Kenapa jadi puasa? Syukran, karena bersyukurnya kita. Nah, Nabi kita kan itu juga biar ketika Nabi ditanya, kenapa pian wahai Rasulullah puasa hari Senin? Kan sunnah puasa hari Senin, kenapa? Ujian Nabi karena hari Senin itu hari kelahiran tuh. Artinya sidin mensyukuri hari kelahiran. Nah itu juga Nabi Musa kenapa puasa hari Asyura? Karena sidin bersyukur. Nah, syukur kepada Allah diselamatkan daripada kepungan Fir'aun tadi. Fanahnu nasumuhu, maka ujar orang Yahudi tadi, maka kami puasa juga hari Asyura. Nah, karena Nabi Musa puasa hari Asyura, maka kami ujar orang-orang Yahudi puasa juga hari Asyura. Nah, kayak itu kisahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Fanahnu ahaqqu wa aula minkum." Ujar Nabi, mana orang Yahudi, kami ini lebih berhak lagi atas Nabi Musa dah. Wa aula, dan kami lebih utama minkum daripada kalian. Aturan aja Nabi kami nang berhak. Ya Allah. Nah, lalu fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka puasa akan dia oleh Rasulullah. Nah, jadi Nabi kami nang lebih berhak. Lalu Nabi juga puasa wa amara ashabahu bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan sahabat-sahabat sidin dengan puasa di hari Asyura tadi. Nah, jadi kita puasa hari Asyura tuh ada dalilnya nang kuatnya kita. Kemudian apa lagi? Wa Muslimun an Abi Qatadah. Nah, ini lain ulang riwayatnya. Wa Muslimun, dan daripada Imam Muslim an Abi Qatadah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyam yaum Asyura. Nabi itu pernah ditanya tentang puasa hari Asyura. Nah, ujar sahabat, iyakah puasa hari Asyura itu apa keutamaannya? Faqala, lalu Nabi bersabda, yukaffirus sanatal madiyata. Nah, ajar Nabi, orang nang puasa di hari Asyura, di hari ke-10 daripada bulan Muharram, itu mangkiparati dosa setahun nang telah lalu. Dosa nang mana? Dosa halus, dosa kecil. Kalaunya dosa ganal, kayak apa? Supaya diampuni, minta ampun, bertaubat. Bertaubat itu kayak apa? Menyesal, memperbuat dosa. Minta ampun kepada Allah, dan kada hendak lagi mengulangi dosa nang sama. Nah, itu cara bertaubat daripada dosa besar. Tapi apabila ada sangkut paut lawan orang, minta ampun, minta maaf lawan orang dahulu. Nah, apa misalnya pernah menggibah orang, pernah menghina orang, memfitnah orang, atau mengambil hak orang. Nah, itu kayak apa? Minta maaf dahulu lawan orang yang bersangkutan. Dan makanya kita ini, ya Allah, bila ada tamu siapakah? Ulun itu biasanya dua macam. Bila ulun ingat tuh, tetamu siapakah? Nah, mohon doakanlah lawan berilaan. Itu kita bertamu orang dah. Nah, doakan ulun lah, kita rela dunia akhirat. Ya Allah, kan nyaman ya kita mau ucapkan tuh, ampun kita terbiasa tuh nah. Karena kita bila ada disangkut paut, kena abawa mati. Kada ampunan, kada maaf-maafan, bawa mati. Itu kita rugi.
Kenapa jadi rugi? Nah, misalnya kakawanan surga. Seorang apa? Berurusan masih. Ya, ibaratnya masuk surga toh. Berurusan, banyak urusan ya Allah. Nah, belum selesai, ini belum selesai, ini belum selesai. Nah, makanya kita mudah-mudahan nih sebelum kita meninggal dunia, Allah Ta'ala selesaikan urusan-urusan kita lawan makhluk. Kenapa urusan macam-macam, hutang banyak masih ya Allah. Mudah-mudahan lunas hutang kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Nabi ketika ditanya tentang puasa Asyura, ujar Nabi mangkiparati dosa satahun nang telah lewat, dosa nang halus di kita. Kemudian wal Baihaqi diriwayatkan daripada Al Baihaqi, sumut tasi'a wal asyira. Tapi hati Jumat tahu ini apakah? Kan belum tuh benar, cuma mata kan tapi ada lagi. Sumut tasi'a wal asyira wala tashabbahu bil yahudi. Nah, ini kisahnya pulang puasa hari Tasu'a. Apabila Tasu'a hari nangka ke-9. Tadi kan puasa Asyura hari nangka 10. Nah, di sini ujar Nabi puasa oleh kalian akan hari nangka 9 dan puasa hari nangka 10 daripada bulan Muharram. Wala tasyabbahu bil yahudi, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi hari Asyuranya hanya puasa. Nah, hari itu aja. Nah, kita supaya menyelesihi, artinya kada sama lawan orang Yahudi. Nah, kayak apa caranya? Nah, puasa sebelum hari Asyura, yaitu hari nangka 9 yang dinamakan hari Tasu'a. Awalnya 2 hari. Umumnya hari Arba tadi berarti Salasa lawan Rabu. Tasu'a, Asyura. Angka dalam benar satu part ya kita sehari puasa ya Allah mengkiparati dosa setahun. Nah, lalu di dalam kitab lain itu amunnya kita tuh kada tak puasa hari ke-9. Hari ke-9 tidak tak puasa. Hari Asyuranya hanya puasa. Nah, lalu kita puasa hari sesudahnya. Hari ke-11. Nah, pasti Rabu Kamis misalnya itu. Andai kita kada kawan jupang, ayo puasa Asyura aja kada apa-apa. Nanti kada apa jupang. Kada kawan kuler bener ya Allah. Hari Asyura berang sudah. Nah, di pada hakat juga bila puasa hari ke-9 bila kada kawan 10 lawan 11. Kada kawan juga, ayo barang Tasu'anya barang Asyuranya barang puasa. Nah, itu tadi tentang keutamaan daripada puasa Asyura. Nah, lalu biasanya kita bila hari Asyura itu kita menyantuni anak-anak yatim. Nah, kita berniat mudahan kita berrezeki berataan. Mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Karena Asyura ini disebut juga hari rayanya anak yatim. Yalah, hari raya anak yatim, yang mana kita berbagi di hari raya anak yatim tersebut, menyenangkan hatinya, menggembirakan hatinya. Nah, di sini ada panjang banget kisahnya kayak apa? Panjang panjang benar, kita baca cepatkah? Atau cukup aja kalau sudah? Nah, jadi bagus benar tadi menyantuni anak yatim di hari Asyura ya. Ada mesti banglah harus dikumpulkan. Ada mesti juga kayak itu. Artinya kita ada tetangga kita anak yatim, misalnya kita hendak langsung aja orangnya bagus lagi. Nah, misalnya baik kepalanya minyaki ya Allah. Luar biasa. Bos, beri duit. Nah, itu aja. Beri duit ya Allah. Nah, kita
kita sebagai tanda kasih sayang kita kepada mereka. Nah, jadi bagus tadi. Nah, mungkin itulah karena jam 10 sudah Nah, jadi mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan pada malam hari ini. Ulun banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada pian-pian nang di sini nang sudi kiranya mempercayakan diri ulun untuk mengisi pada malam hari ini. Nah, ulun mohon doa mudah-mudahan ulun sehatlah. Nah, mohon doa. Nah, jadi mudah-mudahan dengan berkat kita berhadir pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh keluarga kita, jiran tetangga kita, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berataan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah, panjang umur dalam taat ibadah, panjang umur dalam taat ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita yang halal. Allah taala mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah taala kabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan mudah-mudahan tidak dimatikan kita semua kecuali bisa berhaji, berumrah, ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli Muhammadin al-fatih lima ughli wa tima lima sabaqa nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa miqdaril ajim. Allahumma inna as'aluka fid dina wa afiyatan fi jasadina wa jiyatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakal munajjatina wa inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana hasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Bi fadli subhanahu wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim.